That 2 million figure we arrived at from two pieces of research. The first thing was, I actually went to Indonesia. We had أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Apakah jutaan umat Islam di Indonesia menjadi murtad dan beralih ke agama Kristen? Atau itu benar-benar palsu? Ini adalah pernyataan beberapa misionaris, namun bisakah kita mempercayai mereka? Ini Maryam. Dia berusia 16 tahun dan seorang muslim Indonesia yang tinggal bersama orang tua dan adik laki-lakinya. Dalam 15 detik berikutnya, dia akan meninggalkan Islam. Umat Kristen selalu diterima di negara-negara muslim. Jadi, tidak mengherankan. Bahkan di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia, beberapa orang Kristen meninggalkan negaranya dengan damai dan mendapatkan manfaat dari kebebasan beragama. Gereja bukanlah sebuah tempat yang langka di Indonesia. Namun hal ini tidak berarti populasi muslim berpaling kepada Kristen dan beralih ke agama Kristen. Tapi karena alasan tertentu, umat Kristen baru-baru ini mengklaim bahwa hingga 2 juta muslim meninggalkan Islam setiap tahun di Indonesia. Semuanya mendasarkan klaim mereka pada video tidak jelas yang diterbitkan 12 tahun lalu oleh organisasi muslim bernama Save Maryam. MashaAllah, since the campaign went live just over a week ago, we've had over 1 million views across many different parts of social media, from YouTube to Facebook to our own website. And it's been a great pleasure having you engage the campaign and leave some great feedback. Pertama, jelas bagi siapapun yang mengetahui angka-angka pada tahun 2024 bahwa perkiraan yang disajikan di sini masih jauh dari klaim mereka, terutama mengingat Islam saat ini merupakan agama dengan pertumbuhan terbesar di dunia. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah bahkan pada saat video tersebut dibuat, umat Islam menuduh para produsen salah mengartikan angka-angka tersebut. Hal ini dapat dimengerti bila Anda menyadari bahwa statistik adalah bagian dari strategi penggalangan dana. Padahal bukan hak kita untuk menilai niat saudara seiman, apalagi tanpa bukti yang kuat. Paling tidak, kita bisa mengatakan bahwa tujuan Save Maryam adalah memberikan dampak untuk mencapai tujuan mereka dalam melawan para apologis Kristen dan tindakan mereka yang berlebihan dalam anggaran. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak umat Islam yang sangat skeptis pada saat kampanye tersebut dijalankan, dan pihak penyelenggara bahkan mengklarifikasi dari mana jumlah tersebut berasal. Now, one of the issues, and I'm sure it's what you're thinking right now, is Azim, where did that 2 million figure come from? So I'd like to clarify that right now. That 2 million figure we arrived at from two pieces of research. The first thing was, I actually went to Indonesia. We had a team and we went out and did some ground research, engaging local people, local churches, local other faith institutions, and local Islamic organizations. We came to the conclusion that there's many people leaving Islam. The reality of Indonesia, a country with 18,000 islands, means it's very difficult to put an exact number to that. So the first thing is we were taken aback that this number is recognized to be very many. Second thing we did was desktop research. We looked at many policy papers and briefings written about the situation. Now, as you can imagine, there's many people interested in commenting on this. That's why you find numbers range from 1 million people a year to 3 million people a year. So as an organization, we decided to put forward that approximately 2 million people are leaving Islam. We identified an organization that indicated that was the figure too in certain parts of Indonesia. So that's where the number came from. I hope that's clear. Tetap saja, ini hanyalah perkiraan yang lucu dan banyak umat Islam di lapangan, termasuk masyarakat Indonesia yang membantahnya.
Seorang pengguna Reddit asal Indonesia menulis, pertama, jika benar ada jutaan umat Islam di Indonesia yang masuk Kristen setiap tahunnya, saya jamin hal ini tidak akan luput dari perhatian kita, umat Islam di Indonesia. Ada sekitar 175 juta penduduk dewasa Indonesia dan tingkat konversi 2 juta per tahun. Berarti selama 12 tahun, mengklaim melalui kampanye tersebut, terdapat 24 juta orang yang berpindah agama dalam populasi. Itu berarti dari 7 orang dewasa adalah mantan muslim yang telah masuk Kristen. Sungguh tidak masuk akal klaim tersebut. Bagi mereka yang percaya pada kampanye ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dalam masyarakat yang saling terkait seperti ini, 1 dari 7 orang yang berpindah agama akan luput dari perhatian? Bertentangan dengan gambaran bahwa kampanye tersebut justru melukiskan Islam sedang mengalami kebangkitan besar-besaran di Indonesia. Selanjutnya, dalam video bertajuk Kebohongan Chef Maryam, terungkap seluruh klaim dibongkar menggunakan berbagai laporan yang dikutip organisasi tersebut. Pada saat itu, saya hanya akan memberikan klip kecil dari video itu. Bagaimana dengan 2 juta? Itu kebohongan lain. Ini adalah data dari 2 sensus terakhir. Menurut data sensus, jumlah penduduk Kristen tahun 2000 sama dengan 17.954.977 jiwa. Jumlah penduduk Kristen tahun 2010 sama dengan 23.436.386 jiwa. Total peningkatan dalam 10 tahun sama dengan 5.481.409 jiwa. Kenaikan rata-rata per tahun sama dengan 548.141 jiwa. Jika total penduduk Kristen bertambah hanya 548.141 per tahun, bagaimana 2 juta muslim bisa masuk Kristen per tahun? Itu sepenuhnya salah. Saat ini, inisiatif Chef Maryam tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas dalam publikasi terbaru di halaman utama Facebook sejak tahun 2012. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun dengan niat baik, penting untuk selalu memberikan kebenaran dan informasi yang akurat untuk menghindari jatuh ke level misionaris Kristen. Tapi yang mungkin lebih mengejutkan adalah 12 tahun kemudian, misionaris yang sama juga berpegang teguh pada data palsu. Apa yang dikatakan tentang landasan mereka? Padahal yang terbaik yang bisa mereka temukan adalah informasi kuno palsu. Dan bahkan keberhasilan kecil yang dicapai para misionaris dengan tipu muslihat mereka disapu bersih oleh orang-orang muslim yang soleh dengan dakwah karena Allah. This is Masjid Isa al-Masih. This is the first masjid with that name in Indonesia. And this is what used to be the church. Now alhamdulillah it's a masjid. They had the symbols of shirk, the cross. What did you do with it? I broke it. You broke it? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shirk gone, Tawheed coming. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This entire area now, 90% Muslims. All the work of the missionaries gone, all that wasted. This is the place of Tawheed. Tapi mari kita lihat angka terkini yang sebenarnya. And for the first time ever, less than half the population of England and Wales describe themselves as Christian, down from 58.3% in 2011 to 46.2% last year, a drop of 5.5 million people. Angkanya tidak bagus untuk agama Kristen di Inggris dan Britania Raya. Hal ini tidak terkecuali di dunia barat, di mana gereja-gereja menjadi tidak bermoral, meninggalkan ajaran-ajaran Alkitab kiri dan kanan, dan tunduk pada tatanan baru, liberal yang sekuler. Jelas bahwa Eropa sepertinya sudah melupakan masa lalunya dan agama yang dianutnya, dan seseorang harus mengubur kepalanya jauh di dalam pasir agar tidak menyadari kemerosotan kekristenan yang jelas-jelas tidak dapat disangkal dan diberitakan secara besar-besaran, tampaknya dengan atau tanpa kebohongan. Kekristenan akan mati. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita.
Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.